Ya, Bang, ini kemarin kabar baru katanya Patria Tamara ini dihukum seumur hidup. Ini secara hukum seumur hidup itu berapa lama sih, Bang? Ya, mengenai kasus Dante ya, artinya korban pembunuhan anak dari Tamara Tias Mara, di mana pasal yang dikenakan untuk YA itu adalah pasal 340. Artinya pasal ini cukup berat ya, karena pasal ini adalah pembunuhan berencana, di mana ancaman hukumannya tuh hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan atau itu dalam waktu tertentu itu minimal di 20 tahun penjara pasal yang dikenakan. Dimana kalau 340 ini kan pembunuhan berencana ya, dilakukannya tidak dengan satu orang, biasanya dia ada faktor pembantu, dimana di situ ada inisiator, di situ juga ada eksekutor, dan ada faktor orang-orang yang membantu dalam proses eksekusinya, biasa seperti itu. Makanya dalam hal ini kita melihat bagaimana kasusnya kematian daripada Dante ini, apakah murni 340-nya ini polisi mengantongi beberapa orang yang ikut serta dalam proses hilangnya nyawa anak Dante ini. Nah, tapi kan dari pasal 340 ini hanya baru satu orang nih Bang tersangka nih Bang, yang saudara ya. Tapi kalau semua terbukti apakah semuanya akan sama juga kena pasal 340 ini Bang? Iya, tidak menutup kemungkinan. Dimana sampai detik ini, hari ini Polda Metro Jaya sudah memanggil beberapa saksi. Artinya saksi ini kan tahapannya di dalam proses penyidikan sudah semakin mana yang akan terlihat untuk bisa dijerat menjadi tersangka, ataukah polisi harus mencari lagi apakah ini sudah cukup 340-nya ini, apakah tetap 340-nya berdiri sendiri, orang ini ada melakukan eksekutor, inisiator. Nah, itu kita bisa lihat betul nggak dengan keadaan kemarin, kronologis cerita ataupun kejadian daripada anak Dante ini, 340-nya ini apakah dilakukan oleh seorang saja atau ada yang membantu, kan begitu. Bang, ini kan kabarnya Tamara ada menerima penjagaan ya dari kepolisian. Dan apakah memang kalau selaku korban, orang tua dari korban itu berhak untuk meminta perlindungan? Sebenarnya aturannya gimana, Bang? Ya, aturan daripada seseorang yang mengalami suatu kejadian ataupun dia seorang dia pelapor atau dia saksi, bahkan korban ya, korban sendiri itu bisa meminta perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya, dimana mungkin saja dalam hal ini banyak tekanan-tekanan yang diterima oleh ibu daripada Dante, Tamara Tias Mara, sehingga mungkin dia minta perlindungan, boleh aja. Tapi ini sebenarnya ini masih spekulasi ya, masih dugaan orang-orang, masih dugaan publik. Jika pada akhirnya terbukti gitu ya Tamara bersalah, sedangkan dia sudah meminta perlindungan, mungkin ada hukuman yang bertambah gitu Bang, yang lebih berat atau berbeda gitu Bang? Ya, segala sesuatu dugaan-dugaan ataupun apapun yang kita sudah melihat semua ya. Ini kan kasus nasional, artinya semua Indonesia ini, bahkan dunia juga melihat bahwa adanya suatu kematian ataupun yang tidak wajar sebenarnya, karena pertama adalah orang-orang terdekat yang melakukan ini, dan kita nggak, sampai detik ini kita belum melihat, karena kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu karena hak tertinggi di dalam proses hukum ini ada di kepolisian ya. Proses penyidik lah yang mempunyai ataupun memberikan tabir atau membuka suatu motif-motif atau unsur-unsur apa yang sampai detik ini masih kita sama-sama menduga. Saya sebagai praktisi hukum, kita semua berharap agar proses hukum anak dari Tamara Tias Mara ini bisa terkuak, bisa terlihat siapakah yang menjadi pembunuh sebenarnya. Apakah ini murni pembunuhan yang dilakukan oleh YA, ataukah ada faktor-faktor lain atau orang-orang lain yang membantu dalam proses pembunuhan ini? Nah, ini kan harus kita kaji, karena memang nggak gampang untuk menentukan seorang jadi tersangka, karena harus dua alat bukti.
Artinya dua alat bukti ini adalah faktor mutlak dan saksi tentunya, dan harus kita penuhin dulu unsur 184. Alat bukti sah adalah alat bukti yang kuat untuk menjadikan orang menjadi tersangka, yaitu kita harus hargai penyidik, karena penyidik itu mencari bukti-bukti, mencari saksi-saksi, sehingga dari situlah nanti mungkin akan terlihat terkuak. Maka kita kawal terus, karena mungkin apa yang menjadi pertanyaan daripada para netizen yang pada melihat kasus ini mungkin menjadikan poin juga buat kita semua mengawal ini, sehingga semakin jelas, semakin terlihat bahwa apa sih yang menjadi pokok permasalahannya. Apakah faktor-faktor yang ada, dua faktor tadi, antara ada faktor kebencian, ada faktor harta, atau faktor-faktor yang menunjang itu bisa terlihat gitu loh nanti, kan begitu. Tapi menutup kemungkinan juga nggak sih Bang dari pihak kolam renang terlibat juga? Ya, dari pihak kolam renang kalau dilihat dari CCTV mungkin dari pihak kolam renang kan kondisi sepi ya waktu itu. Kejadian itu sepi dan sempat saudara YA itu sempat selingkuh melihat oleh kanan kiri, yang itu mungkin menjadi petunjuk karena memang kok dalam kondisi sepi ini memang tidak terlihat, dan ternyata adanya CCTV yang menjadi terkuak bahwa ini menjadi poin besar, bisa terbukalah siapalah yang melakukan sampai dengan hilangnya nyawanya Dante itu terakhir 12 kali, dan itu kita lihat bahwa dari mulai 3 detik dibenamkan kepala sampai 54 detik. Ini kan durasinya cukup panjang, yang kita lihat bahwa emang sebenarnya apakah di situ ada unsur-unsur lain, ataukah kita melihat bahwa adanya lebam ataupun bentuk-bentuk gigitan, pukulan, atau yang kita lihat dari bentuk pukulan-pukulan itu, apakah itu benar-benar setelah kematian atau sebelum? Karena kan kita belum lihat nih. Atau kalau setelah kematian, kalau orang sudah tidak bernyawa, maka tidak ada lagi detak jantung. Maka sudah yakin bahwa kita seorang yang mengerti tentang bagaimana orang hidup atau orang mati, kalau sudah dilakukan bahwa di dokter atau di rumah sakit bahwa itu sudah meninggal, tentunya kan tidak perlu lagi untuk kita pukulin atau kita cubit atau kita ini secara nggak langsung ya, ini aniaya ya aniaya, ibaratnya lebam semua. Nah, ini yang harus kita kaji. Nah, mungkin dari segi otopsi atau visum et repertum yang kita sudah lihat bahwa apakah ini benar-benar murni dilakukan supaya upaya bisa hidup lagi, atau adanya unsur penganiayaan di situ kan. Kita lihat kan di sini kan sama-sama melihat gitu. Ini Bang, kalau misalkan jika ada indikasi si Tamara ini pembunuhan berencana, itu faktor-faktornya itu yang lebih tepatnya itu apa sih Bang, kira-kira Bang, jika ada indikasinya? Indikasi itu banyak ya. Tadi faktor emosional atau faktor instrumental. Faktor emosional itu adalah faktor yang pertama adalah dendam, faktor dendam itu bisa juga. Kebencian, mungkin kebencian yang mungkin ini kan anak, bukan ibaratnya anak ini bapaknya sudah pisah dari Dante, bapaknya Dante. Nah, sekarang posisinya itu bisa juga faktor itu bisa. Karena ini ada faktor kebencian. Nah, yang itu instrumental itu adalah faktor adanya harta, adanya bentuk-bentuk yang dimiliki oleh Dante atau keluarganya, atau siapa yang mungkin kita juga harus dikaji lagi apa faktor-faktor penunjang itu, karena itu ada dua faktor ya. Kalau memang faktor emosional itu tidak begitu dikaji ataupun penyidik melihat ini tidak ada, maka mungkin faktor instrumental. Artinya faktor ini banyak hal terhadap harta benda atau apapun, ada keinginan tertentu untuk bisa menghabiskan nyawa seseorang, itu kan ada keinginan, atau hartanya, atau barang-barang benda-bendanya, atau waris atau apapun ya, yang kita nggak tahu ya dari situ.
Mungkin penyidik yang bisa melihat itu semua. Tapi menurut Bang Tommy sendiri sebagai mata hukum, di mata hukum ini motifnya sendiri seperti apa sih Bang, kalau menurut Abang sendiri ini pandangannya nih motifnya? Ya, tentunya gini, kita menghargai proses hukum ya. Di mana proses hukum itu sudah menganalisa bahwa ini adalah 340 pasal yang dikenakan. Maka di sini ada rangkaian, ya, rangkaian persekongkolan, ya, persekongkolan jahat. Rangkaian persekongkolan jahat artinya rangkaian adanya sampai dengan adanya kematian. Di sini tandanya ada orang yang melakukan ini bersama-sama untuk menggolskan sesuatu. Nggak mungkin dong orang membunuh tapi nggak ada goalsnya. Pasti ada goalsnya. Apa sih goalsnya? Nah ini yang harus kita buka, karena nggak mungkin 340 ini berdiri sendiri, jarang ada. Kalau nggak ini pembunuhan langsung. Kenapa mesti direncanakan? Nah ini kan ada suatu kronologi cerita. Waktu itu datanglah untuk survei dulu, ada apa? Kenapa harus disurvei? Toh kolam renang semua kan di sini kan banyak ya. Kenapa mesti datang untuk mensurvei? Nah kita buka lagi tuh CCTV-nya untuk seminggu ke belakang diruntut bahwa itu sebenarnya ada apa. Nah yang pertama. Yang kedua adalah polisi juga pasti lebih sigap akan mengambil handphone dari siapa? Dari ibunya dan juga dari YA dan juga dari yang berkaitan dengan saksi. Itu juga harus. Nah, proses ini harus di digital forensik cybercrime yang bisa menentukan bahwa ini tidak ada hubungannya, ini ada korelasinya, ya kan? Setelah ada hubungan dan korelasinya, maka dibentuklah tim untuk bisa membuka tabir ini gitu. Nah, itulah yang paling penting karena saksi sudah dikumpulkan, ya, bukti harus dibuat, harus ditemukan, dan setelah itu baru ditentukan tersangkanya. Nah kemarin alhamdulillah dari Polda Metro Jaya akan menetapkan lagi satu orang tersangka, tapi sampai detik ini masih belum karena harus berhati-hati dalam hal ini untuk menentukan seorang jadi tersangka. Berarti tidak menutup kemungkinan dari pihak kolam renang juga terlibat ini Bang ya? Bisa saja kalau memang cukup bukti dan sudah dilakukan proses penyidikan mendalam, saya rasa semua bisa terjadi itu. Kalau yang di terakhir Bang, kalau yang misalkan yang di luar pacarnya si Tamara ini ada indikasi untuk terkena hukuman, itu kira-kira itu ada di pasal berapa Bang? Dan hukumannya itu berapa tahun? Kalau pasal masalah YA, untuk YA ini sudah dikenakan pasal 340. Cuman kan mungkin ada juga 338 atau mungkin juga 359, yaitu pasal terhadap orang tuanya Dante, Tamara, Tiasmara, bisa juga kena 359, yaitu proses kelalaian orang tua sehingga menyebabkan kematian. Di mana di sini kelalaian ini adalah benar-benar fatal. Karena apa? Karena sudah meyakini orang banyak menitipkan anak, tapi kan ya harus benar-benar anak itu jatuh kepada siapa. Kalau memang pacarnya Tamara memang benar-benar dia bisa dipercaya, kenapa anak ini bisa dicelupin berkali-kali ke kolam renang dan memang dibuat sedemikian rupa sehingga ini benar-benar terjadinya suatu tenggelaman tuh mungkin ada faktor ketidaksengajaan atau apa. Ini kan kalau kita lihat nih, semua netizen juga tahu bahwa ini benar-benar suatu perencanaan yang cukup terstruktur ya, gitu. Bang, ini kan bisa dikatakan kematian yang berencana ya. Dan anak di bawah umur, apakah kena pasal berlapis Bang? Bisa juga, pasal berlapis itu kan banyak hal. Kalau memang di dalam persekongkolan jahatnya ada persekongkolan jahat, itu ada pasal 110, itu ayat 1 sampai ayat 7. Nah kita melihat bahwa ada 55-nya, 56-nya, nah semua yang berperan tentunya tidak luput dari proses apa yang dikenakan hukuman pasalnya. Misalnya nih orang ikut serta dalam proses dalam proses pembunuhan, ya dia bisa pasal 55 atau 56. Ya kan, persekongkolan jahatnya di dalam proses ini. Nah, kita kan tidak melihat itu. Makanya dalam hal ini mungkin perlu dikaji lebih dalam, perlu dibuka semua
semua handphone, percakapan atau digital forensik yang sekarang ini sudah didalami ya oleh proses penyidik.